Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan kali ini saudaraku, aku akan membahas tentang cara mencegah penyakit malaria dari gigitan nyamuk. Nah, jadi aku akan membahas tentang cara-cara mencegah penyakit malaria dan gigitan nyamuk. Nah, jadi penting banget juga untuk kita ketahui bahwa salah satu penyakit ini adalah penyakit yang mematikan, yang tidak asing lagi untuk kita dengar atau yang ada di masyarakat atau di lingkungan kita ya. Tapi sebelum aku membahas ini, jangan lupa untuk yang satu ini dulu. Oke, saudaraku, aku akan memberikan cara-caranya atau tips-tips cara mencegah penyakit malaria dari gigitan nyamuk. Nah, jadi penting banget juga untuk kita ketahui bahwa kita harus tahu bagaimana caranya juga dan tips-tips cara menghindari gigitan nyamuk dan terkhususnya terhindar dari penyakit malaria. Nah, biasanya kan penyakit malaria ini tidak di semua tempat atau daerah juga terjangkit penyakit ini gitu kan, tapi ada di berbagai tempat tertentu ya, mungkin di yang ada di luar kota atau di kota pedalaman atau di daerah pedalaman. Nah, gitu kan, ada yang namanya penyakit malaria yang sangat tinggi untuk kita ketahui juga gitu kan, dan untuk kita antisipasi gitu. Oke, cara yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita terhindar yang namanya dari penyakit malaria dan gigitan nyamuk, yaitu gunakan Lision. Nah, Lision anti nyamuk yang mengandung 30-35% DEETT atau picaridin KBR 3023. Nah, jadi gunakan Lision anti nyamuk ini 30-35%. Nah, jadi saudaraku, penting banget juga untuk kita menggunakan anti nyamuk ini. Sebenarnya anti nyamuk ini gampang didapat, mungkin ada di warung gitu kan, yang berupa sasetan, yang bentuknya Leveda, Baygon. Nah, ini adalah salah satu obat gitu kan, atau anti nyamuk yang digunakan untuk membunuh nyamuk gitu kan. Jadi penting banget juga untuk kita semprotkan di ruangan kita atau dimanapun kita tinggal. Nah, ataupun saudaraku yang mau pergi ke luar kota atau ke tempat-tempat yang memang tinggi tingkat malaria. Nah, jadi penting banget untuk kalian menggunakan ini. Dan biasanya juga mengkonsumsi obat untuk malaria sebelum kita berangkat atau perpergian ya, di tempat penyakit malaria yang tinggi. Nah, jadi tadi gunakan sekitar 30% sampai 35% obat anti nyamuknya ya, yang mengandung seperti itu. Jangan lebih dari itu juga gitu kan, karena tidak bagus juga untuk kesehatan kita ya. Nah, itu adalah cara yang pertama, yaitu gunakan Lision anti nyamuk yang mengandung 35% sampai 50% DEETT atau picaridin atau KBR 3023. Nah, itu. Jadi tidak sulit untuk mencari anti nyamuk yang satu ini gampang didapat ya. Ini biasanya di apotik ada, di warung juga ada ya. Terus cara yang kedua untuk mencegah penyakit malaria dari gigitan nyamuk, gunakan jaringan atau kawat anti nyamuk atau yang seringkali kita sebut yaitu kelambu. Nah, jadi kelambu ini sebenarnya juga bagus untuk mengantisipasi agar nyamuk itu tidak langsung menggigit kita ya. Setidaknya kita bisa dilindungilah dengan kelambu atau jaringan kawat nyamuk dari penyakit malaria ini. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kita ketahui. Dengan demikian kita bisa terhindar yang namanya penyakit malaria ya. Nah, ini adalah cara yang kedua yang harus kita ketahui. Terus untuk cara yang ketiga, untuk mencegah penyakit malaria dari gigitan nyamuk, gunakan obat anti nyamuk semprot. Nah, di kamar atau ruangan. Jadi gunakan juga obat semprot gitu anti nyamuk ya, seperti yang tadi aku bilang Baygon gitu kan, atau yang lebih listrik gitu kan, yang sekarang juga digunakan gampang banget untuk, atau hits. Nah, itu salah satu juga obat anti nyamuk yang digunakan di dalam ruangan, yang tidak berefek juga, berefek berat untuk kesehatan kita. Nah, ini adalah hal yang ketiga yang harus kita lakukan ya.
gunakan obat anti nyamuk semprot di kamar atau di ruangan. Terus cara yang keempat yaitu batasi aktivitas di luar ruangan. Jadi penting banget juga untuk saudara membatasi aktivitas Anda. Jangan terlalu aktivitas atau di tempat yang tidak bagus lah gitu, yang kurang bersih mungkin gitu kan, yang tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi dimana tempat-tempat nyamuk itu bersarang gitu kan, nah, kita nggak perlu memasuki tempat-tempat demikian. Ya mungkin yang suka beraktivitas di hutan gitu kan, nah, jadi kan untuk nyamuknya itu sangat tinggi sekali untuk berdatangan di tempat seperti itu gitu kan, atau di tempat-tempat yang kurang bersih. Nah itu, jadi saudaraku, perlu banget untuk kalian membatasi aktivitas kalian supaya terhindar yang namanya penyakit malaria dan gigitan nyamuk ya. Terus yang kelima, gunakan pakaian yang berlengan panjang. Nah, jadi penting banget juga saudaraku untuk kita menggunakan pakaian yang berlengan panjang. Ya, tujuannya supaya kita terhindar dari gigitan nyamuk ya gitu kan. Jadi mungkin baju panjang, celana panjang gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk kita ketahui dan kita gunakan supaya kita terhindar dari gigitan nyamuk gitu kan. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini yang keenam, gunakan pakaian berwarna terang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nyamuk ini sedikit takut gitu kan dengan pakaian yang berwarna terang gitu kan, karena pencahayaan warna baju kita itu sebenarnya juga bisa membuat nyamuk untuk segan gitu kan, atau takut untuk menggigit kita gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk gunakan pakaian yang berwarna, ya bebas warnanya warna apa, yang penting memiliki warna yang terang gitu kan, warna merah gitu kan, seperti itu, warna biru langit atau kuning. Nah, jadi pakaian-pakaian sepertinya kita gunakan untuk mengantisipasi gigitan nyamuk gitu. Oke, yang ketujuh ini jaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kita menjaga kebersihan lingkungan, ya membersihkan kamar mandi setiap hari gitu kan, atau sawang-sawang di rumah kita. Nah, jadi penting banget untuk kita membersihkan tempat-tempat tertentu supaya tidak terjadi yang namanya sarang nyamuk gitu kan, supaya ya kita terhindar yang namanya penyakit nyamuk ini. Jadi penting banget saudaraku untuk kita melakukan kebersihan di kehidupan kita, atau di sekitar kehidupan kita, atau di lingkungan kamar kita dan di lingkungan halaman rumah kita. Oke, itulah cara-cara yang aku bisa bagikan kepada kalian di video aku yang ini, supaya sekiranya bermanfaat untuk menambahkan ilmu atau manfaat untuk kalian. Oke, jangan lupa juga untuk selalu support channel aku ya, supaya aku bisa menambahkan konten-konten yang baru dan bisa memberikan informasi di video aku yang selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video aku yang kali ini. Jangan lupa untuk selalu semangat dan tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye.